Islam adalah agama yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Islam adalah agama monoteistik yang mengajarkan keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti penyerahan diri atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah kisah awal mula Islam muncul dan berkembang di Jazirah Arab. Yuk kita simak videonya. Awal mula tumbuhnya Islam di Arab bermula pada masa kelahiran Nabi Muhammad pada tahun 570 di kota Mekah, sebuah kota yang terletak di semenanjung Arab. Mekah pada waktu itu adalah pusat perdagangan dan budaya yang ramai, sekaligus menjadi tempat suci bagi banyak suku Arab yang datang untuk beribadah ke Ka'bah, tempat yang dianggap sebagai rumah Tuhan oleh banyak orang. Masyarakat Mekah didominasi oleh agama politeisme, di mana mereka menyembah banyak dewa yang diwakili oleh patung-patung di Ka'bah. Mekah juga menjadi tempat pertemuan berbagai budaya dan agama, termasuk Yahudi dan Kristen, yang mempengaruhi pandangan dunia sebagian penduduknya. Nabi Muhammad lahir dari keluarga Bani Hashim, salah satu keluarga terhormat di Mekah. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai seorang yang jujur dan penuh integritas, bahkan diberi gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Ayah beliau, Abdullah, meninggal sebelum beliau lahir, dan ibunya, Aminah, meninggal ketika beliau masih kecil. Nabi Muhammad tumbuh dalam asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan seorang janda kaya bernama Khadijah binti Khuwailid, yang berusia lebih tua dari beliau. Perkawinan ini menjadi sangat penting dalam hidup Nabi, karena Khadijah adalah seorang wanita yang sangat mendukung dan percaya pada kemampuan serta integritas Nabi Muhammad. Melalui pernikahan ini, Nabi Muhammad memperoleh stabilitas ekonomi dan sosial yang memungkinkan beliau untuk lebih fokus pada kehidupan spiritual dan pengabdian kepada Tuhan. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira, sebuah gua di Bukit Nur dekat Mekah. Wahyu pertama yang diterima beliau adalah seruan untuk membaca, Iqra, dan menyebarkan ajaran tentang ketauhidan, keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Ini adalah awal dari perjalanan panjang Islam yang penuh dengan tantangan dan ujian. Wahyu-wahyu yang diterima Nabi Muhammad terus berlanjut selama 23 tahun, menjadi sumber ajaran yang dikenal sebagai Al-Quran, kitab suci umat Islam. Pada awalnya, Nabi Muhammad hanya menyampaikan wahyu tersebut kepada keluarga terdekat dan sahabat-sahabatnya. Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepadanya, diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, Zaid bin Haritsah, mantan budak yang dimerdekakan Nabi, serta Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia yang kemudian menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Ajaran Nabi Muhammad tentang tauhid dan perbaikan moral mulai menarik perhatian sebagian orang, tetapi juga menimbulkan perlawanan dari kaum Quraisy yang merasa terancam dengan ajaran yang dianggap dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi yang mereka nikmati. Seiring berjalannya waktu, ajaran Islam semakin mendapat tentangan keras dari kaum Quraisy. Mereka merasa bahwa ajaran Muhammad dapat menghancurkan sistem kepercayaan mereka yang menganggap berhala-berhala di Ka'bah sebagai Tuhan yang mereka sembah. Beberapa pengikut Nabi Muhammad, seperti Bilal bin Rabah dan Sumayyah, mengalami penyiksaan yang luar biasa karena iman mereka kepada Islam. Nabi Muhammad sendiri juga menghadapi berbagai bentuk penghinaan dan penolakan, namun beliau tetap teguh dalam menyampaikan wahyu. Karena ancaman yang semakin besar dari kaum Quraisy, pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan pengikutnya mengambil langkah strategis yang disebut hijrah, migrasi, ke kota Yatsrib, kemudian dikenal sebagai Madinah. Di Madinah, umat Islam diterima dengan baik dan membentuk sebuah komunitas yang lebih stabil. Nabi Muhammad tidak hanya menjadi seorang nabi, tetapi juga pemimpin politik dan militer yang mengatur urusan umat Islam di Madinah. Hijrah ini juga menandai awal dari kalender Islam, yaitu tahun pertama dalam penanggalan Hijriyah. Di Madinah, Nabi Muhammad berhasil membangun sebuah negara Islam yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, solidaritas, dan kesetaraan.
Beliau menyusun sebuah perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah, yang mengatur hubungan antara berbagai suku dan komunitas di Madinah, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Di sini juga terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti Perang Badar, 624 M, Perang Uhud, 625 M, dan Perang Khandaq, 627 M, yang semuanya merupakan pertempuran antara umat Islam dan Quraisy Mekah. Perang Badar, meskipun umat Islam hanya memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Quraisy, menjadi kemenangan besar bagi umat Islam dan memperkuat kedudukan Nabi Muhammad di Madinah. Namun, setelah kemenangan ini, umat Islam menghadapi tantangan besar. Pada Perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan, namun peristiwa tersebut menjadi pelajaran berharga tentang kesabaran dan ketaatan kepada pemimpin. Pada Perang Khandaq, umat Islam berhasil bertahan menghadapi pengepungan pasukan Quraisy yang lebih besar. Pada tahun 630 M, setelah bertahun-tahun berperang dan bernegosiasi, Nabi Muhammad akhirnya memimpin pasukan Islam untuk menaklukkan Mekah. Tanpa perlawanan yang berarti, Mekah jatuh ke tangan umat Islam, dan Nabi Muhammad membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang ada di dalamnya. Mekah pun menjadi pusat agama Islam yang baru, dan agama Islam mulai berkembang pesat di seluruh Jazirah Arab. Setelah penaklukan Mekah, Nabi Muhammad terus mengembangkan ajaran Islam, mengirimkan utusan ke berbagai wilayah, dan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin-pemimpin suku. Hingga pada tahun 632 M, sekitar 2 bulan setelah beliau melaksanakan haji terakhirnya yang dikenal dengan Haji Wada, Nabi Muhammad jatuh sakit dan akhirnya wafat pada 8 Juni 632 M di Madinah, di pangkuan istrinya, Aisyah binti Abu Bakar. Wafatnya Nabi Muhammad menandai berakhirnya masa kenabian, namun ajaran dan wahyu yang beliau sampaikan terus hidup melalui Al-Quran dan hadis, serta melalui umat Islam yang terus berkembang dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Dengan wafatnya Nabi Muhammad, Islam telah menjadi agama yang mengakar kuat di Jazirah Arab. Para sahabat beliau, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, kemudian memimpin umat Islam sebagai Khulafaur Rasyidin, melanjutkan tugas Nabi Muhammad dalam menyebarkan dan menegakkan ajaran Islam ke wilayah yang lebih luas. Islam terus berkembang hingga menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Itulah sejarah singkat awal mula munculnya Islam di Jazirah Arab. Jika kalian suka, tekan tombol like dan subscribe channel ini.